Program pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif merupakan salah satu dari standar pelayanan minimal upaya kesehatan masyarakat esensial yang memberi perhatian khusus pada bayi dan balita untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pemberian ASI eksklusif juga merupakan salah satu indikator program pemerintah dalam melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan. Gerakan ini dimulai dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Pada negara-negara yang sudah melakukan survei nasional terkait pemberian ASI eksklusif, mendapatkan pemberian ASI eksklusif masih cukup rendah. Di Singapura, survei yang dilakukan terhadap 3 etnis, yaitu Cina, Melayu, dan India, mendapatkan cakupan yang cukup rendah, yaitu 21,1%. Meskipun pada bulan pertama pemberian ASI cukup tinggi persentasenya. Sama halnya dengan di Indonesia, persentase pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan masih cukup rendah berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, yaitu 30,2% yang masih jauh dari target nasional 80%. Program gizi, khususnya pemberian ASI eksklusif, adalah suatu program pemerintah yang harus dilaksanakan dalam upaya menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk. Melalui berbagai perubahan perilaku sehat berkaitan dengan kekebalan tubuh dan kecukupan gizi, pertumbuhan dan perkembangan, serta kecerdasan bayi perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dicegah secara dini, mulai dari pemberian nutrisi yang baik selama masa kehamilan dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi tenaga kesehatan, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan satuan pendidikan, serta prosedur dan distributor formula bayi yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian air susu ibu eksklusif. Kesadaran pemberian ASI eksklusif pada bayi di Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Kecamatan Gunung Putri, masih tergolong rendah. Tahun 2019, cakupan pemberian ASI eksklusif kepada bayi sampai dengan usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri masih rendah, yaitu 11,97% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Hambatan dalam keberhasilan ASI eksklusif adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI. Kendala lainnya adalah dukungan masyarakat terhadap pemberian ASI. Ibu menyusui perlu mendapatkan support system untuk mendorong perilaku menetap ASI eksklusif. Oleh karena itu, Puskesmas Bojongnangka membuat terobosan dengan pemilihan ide membentuk sebuah kelompok pendukung ASI yang dinamakan Kekasihku, Kelompok Kader ASI Eksklusif Harapanku. Kekasihku merupakan kelompok yang difungsikan untuk mendukung dan memantau pemberian ASI eksklusif 6 bulan melalui pemberdayaan kader desa setempat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya Kekasihku ini, meningkatnya pengetahuan ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dengan cara yang benar, meningkatkan kesadaran ibu untuk tergerak dan berkomitmen memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Dampak dari pemberian ASI eksklusif akan membantu pertumbuhan bayi yang kuat dalam 6 bulan pertama. Organisasi Kesehatan Dunia, seperti yang dilansir Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan, ASI eksklusif merupakan inisiasi menyusu dini pada 1 jam pertama setelah lahir. ASI adalah sumber asupan nutrisi yang penting untuk bayi. ASI eksklusif diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya termasuk air.
Selain itu, ASI eksklusif dalam praktiknya adalah menyusui sesuai dengan keinginan bayi, baik pagi dan malam hari, atau sesuai kebutuhan, serta menghindari penggunaan botol, dot, dan empeng. Menurut data situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, sejumlah bukti ilmiah memperlihatkan ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa contoh diantaranya, kolostrum pada pemberian ASI di hari 1 sampai dengan 5 kaya akan protein, dan laktosa ASI sebagai sumber karbohidrat diserap lebih baik dibanding yang terdapat di dalam susu selain ASI. Di wilayah kerja Puskesmas Cariu, masih banyak kasus bayi yang sudah diberi makanan atau minuman tambahan sebelum usia 6 bulan, sehingga persentase cakupan ASI eksklusif pada tahun 2018 sebesar 30,7% tidak memenuhi target. Dengan kondisi tersebut, melatar belakangi inisiatif Puskesmas Cariu untuk membentuk kelompok paguyuban ASI atau KP-ASI. KP-ASI ini merupakan suatu wadah bagi ibu hamil atau ibu menyusui untuk belajar bersama serta berdiskusi dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu agar mau memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Pemilihan ide membentuk kelompok paguyuban ASI ini dilandasi kultur masyarakat setempat yang menyukai adanya kebersamaan atau guyup dalam kehidupan bermasyarakat, di mana para ibu ini dapat leluasa bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam masa kehamilan dan masa menyusui. Manfaat dengan adanya kelompok paguyuban ASI ini, meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya ibu hamil, mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Meningkatnya pengetahuan ibu hamil akan frekuensi dan durasi serta cara menyusui yang benar sehingga bayi tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari manfaat tersebut di atas akan berdampak pada perubahan sikap dan perilaku ibu untuk mengutamakan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Dan bila mana ASI eksklusif bisa berjalan dengan baik, hal ini dapat juga menjaga kondisi fisik dan mental ibu baru melahirkan yang mengalami baby blues syndrome atau trauma saat persalinan menjadi lebih stabil serta meminimalkan